Seseorang yang senantiasa berada dalam awareness. Selalu senantiasa sadar dan waspada bahwa Allah memantau dia dimanapun kapanpun dia berada. Sehingga dia selalu termotivasi untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Berangkat dari kesadarannya nih, berangkat dari takutnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita masih dari hadis kedua, ya, dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Kita sedang membahas bahwasanya ketika berbicara Islam, okay, maka kaitannya lebih kepada al-a'mal al-jawarih, amalan-amalan yang sifatnya fisik, ya, seperti syahadat, salat, zakat, puasa, haji, ya. Wa mimma yadullu ala anna jami'al a'mal adh-dhahirah tadkhul fi musamma al-Islam. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan fisik nih masuknya ke dalam kategori penamaan Islam adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim hakikatnya adalah mereka yang dimana para kaum muslimin selamat dari lisannya, selamat dari lidahnya. Yang lisannya tidak menyakiti saudaranya atau membongkar aib saudaranya. Tangannya tidak menyakiti saudaranya atau menyakiti kaum muslimin. Nah, ini amalan fisik. Tuh. Dari ini menjadi dalil bahwasanya ketika berbicara Islam, maka lebih condong maknanya kepada hal-hal yang sifatnya praktek fisik. Ya. Demikian di dalam Sahih Al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, innalil islami manaran, innalil islami dhaw'an wa manaran. Sesungguhnya Islam ini memiliki menara dan mercusuar, cahaya yang menyinarinya, mercusuar, ya. Kamanar at-tariq, sebagaimana mercusuar yang menerangi jalanan. Ya. Bayyana dzalika an ta'budallah wa la tusyrik bihi syai'a, yaitu agar kau hanya beribadah kepada Allah dan tak mempersekutukannya dengan satu hal pun, wa tuqimas shalah, kemudian agar kau mendirikan salat, wa tu'ti az-zakah, agar kau menunaikan zakat, kemudian agar kau berpuasa Ramadan, wal amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, agar kau merealisasikan amar ma'ruf nahi munkar, wa taslimuk ala bani Adam idza laqitahum, dan agar kau bersalam kepada para anak-anak Adam alaihi salam ketika kau bertemu dengan mereka, wa taslimuk ala ahli baitik idza dakhalta alaihim, bahkan bersalammu kepada keluargamu sendiri ketika kau mendatangi mereka, faman intaqas minhunna syai'an fahuwa muttahamun minal islam bitarkih. Barang siapa yang tidak yakni barang siapa yang meninggalkan salah satu dari nilai-nilai tersebut, maka tercelaklah keislamannya, ya. Tercelaklah keislamannya. Wa man tarakahun, dan barang siapa yang meninggalkan semua itu, faqad nabadzal Islam wara'a dhahrih, maka ia telah meninggalkan Islam di belakang punggungnya. Tuh, yakni meninggalkan salat, zakat, tadi nih, puasa dan lain-lain tuh. Dengan itu ia telah meninggalkan keislaman. Ya. Dan sahih dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-Islam thamaniyah ashum. Islam ini kira-kira 8 saham, 8 anak panah, ya, 8 anak panah. Yani Islam 1/8, ya. Al-Islam saham. Islam satu saham.
As-salah saham, salatnya sendiri saham. Zakat saham, jihad saham, puasa Ramadan saham. Wala'alla saham al-thamin al-hajj. Bisa jadi saham yang ke-8 adalah berhaji. Wal amru bil ma'ruf saham. Menyeru kepada yang ma'ruf saham. An-nahyu 'anil munkar saham. Mengingkari kemungkaran saham. Wa khaba man la sahmalah. Maka sungguh merugi mereka yang tak memiliki saham. Ya. Ini diantara ungkapan-ungkapan salaf. Ya. Yang menjadi nasihat-nasihat mereka bagi para kaum muslimin untuk menjaga nilai-nilai atau praktek-praktek demikian di dalam kehidupannya. Dengan itu mereka mempertahankan nilai keislaman di dalam hidupnya. Ya. Wa yadul ala hadza aydan ma kharrajahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa An-Nasa'i min hadits Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dan juga di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya berbicara tentang Islam nih, berbicara tentang praktek fisik adalah apa yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, Tirmidzi dari hadisnya rahimahullah, dari hadisnya Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan." Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan. Allah memberikan sebuah perumpamaan. Siratan mustaqiman, sebuah jalan yang lurus. Imajinasikan ini. Oke? Tasawwar hadza. Imajinasikan gambaran yang Allah berikan. Oke? Siratan mustaqima, sebuah jalan yang lurus. Wa ala jambatayyi sirat suran. Dan di kedua sisi jalan tersebut terdapat tembok atau benteng. Zeng? Fihima abwab mufattahah. Pada tembok-tembok tersebut terdapat pintu-pintu di sepanjang tembok tersebut. Ya? Wa 'alal abwab sutur murkhah, dan di setiap pintu tersebut ada sitar yang menutupinya, sitar yang terulur yang menutupi pintu tersebut. Wa 'ala babis sirat da'in yaqul, dan di permukaan jalan yang lurus itu, di permulaannya, seorang penyeru yang menyeru seorang penyeru yang berkata, menyeru manusia, ya ayyuhan nas udkhulu sirata jami'an wala ta'awwaju. Wahai sekalian manusia, masuklah dan tempuhlah jalan lurus ini kalian semua. Ikutilah jalan yang lurus ini. Janganlah kalian belok-belok. Jangan kalian belok kanan atau ngiri. Ikuti jalan yang lurus ini. Tuh, ada penyeru yang menyeru di permukaan jalan atau di awalan jalan kepada para manusia agar masuk dan tempuh jalan yang lurus ini. Ya ayyuhan nas udkhulu as-sirata jami'an wa la ta'awwaju. Wada'in yad'u min jawfis sirat, dan juga ada penyeru. Dari mana? Dari ujung jalanan, terdapat penyeru juga. Fa idza arad ahad ayyaftah syai'an, ketika ada seseorang yang penasaran hendak membuka sesuatu, hordeng ini yang ada di kiri dan kanannya, ada penyeru di ujung jalan berkata, "Waihak la taftahu." Celaka kau, jangan kau buka. Tuh, ada yang mengingkarinya, ada yang memperingatkannya di ujung jalan. Fa innaka in fatahta talij. Sesungguhnya apabila kau membuka sitar itu, niscaya kau akan terjerumus ke dalamnya, yakni kau akan masuk ke dalam pintu tersebut. Udah bisa digambarkan belum? Udah bisa diimajinasikan belum? Sebuah jalan yang lurus, di sisi kedua jalan yang lurus tersebut terdapat tembok. Di tembok tersebut ada pintu-pintu yang kebuka, banyak. Zen? Di tiap pintu ada hordengnya kalau bahasa kita. Oke? Nah, terus ada penyeru di awal jalanan, wahai sekalian manusia, masuk, ikuti jalan yang lurus ini, jangan blengkak-blengkok. Zen? Kemudian ada seorang penyeru di ujung jalanan. Tadi di permukaan
jalanan, di awal jalanan, menyeru manusia. Ada penyeru lagi di ujung jalanan. Ini tugasnya ketika dia melihat ada manusia yang mau blengkok, penasaran pengen buka hordeng yang ada di kiri kanan, dia berteriak, berkata, "Waihak, celaka kau. La taftahu." Dia memperingatkan, jangan kau buka. Kalau kau buka, niscaya kau terjerumus ke dalamnya, tergelincir kau ke dalamnya. Zin? Baru Rasul berkata, sallallahu alaihi wasallam, wassiratul Islam. Jalan tersebut adalah al-Islam. Wasuran hududullah azza wa jalla. Dan dua tembok di sisi kanan dan kiri jalan tersebut adalah batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal abwabul mufattahah maharimullah. Dan pintu-pintu yang nganga bahasa Indonesia yang baik dan bukan? Pintu-pintu yang nganga tersebut adalah maharimullah, hal-hal yang Allah larang, hal-hal yang Allah haramkan. Wadzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Penyeru di permukaan jalan, di awalan jalan itu adalah kitabullah. Wadda'i min jawfi sirat, dan penyeru di ujung jalanan, wa'idhullahi fi qalbi kulli muslim, adalah penasehatnya Allah di hatinya setiap muslim. Ya, yakni malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tugas untuk memperingatkan seorang muslim, ya kan? Pada tiap individu untuk memperingatkan seorang muslim ketika dia hendak untuk melakukan maksiat. ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه ونهى عن مجاوزات حدوده وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده. Tuh, dari permisalan, perumpamaan. Tuh. Perumpamaan sama permisalan nih jadi permusalan. Dari permisalan yang diberikan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam tergambarkan bahwasanya Islam ini adalah jalan yang lurus tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk beristiqomah di atasnya. Ya. Dan Allah perintahkan, larang kita untuk melanggar rambu-rambunya, enaknya begitu ya, yang batasan, rambunya. Ya. Dan bahwasanya barang siapa yang melanggar apa-apa yang Allah haramkan, maka hakikatnya dia telah melanggar rambu yang Allah jadikan. Oke? Itu jelas tentang Islam. Sifatnya amalan fisik. Sebagaimana amalan ketika dia melakukan ketaatan, maka amalan ketika dia melakukan maksiat adalah sebuah pelanggaran terhadap keislaman. Maksudnya begitu. Ya? Itu sebagaimana hadis yang tadi, al-muslim, seorang muslim hakikatnya, yakni muslim yang ideal. Hakikatnya adalah man salimal muslimun, barang siapa yang selamat para kaum muslimin dari lidahnya dan dari tangannya. Tuh. Sebagaimana Islam adalah menjaga lidah kita dari membongkar aib saudara kita atau menyakiti saudara kita dengan lidah kita. Oke? Pelanggaran keislaman adalah gitu, dengan membongkar aib saudara kita atau menyakiti saudara kita, atau menyakiti dengan tangan kita, demikian. Ya, jadi Islam sekali lagi lebih ditafsirkan oleh para ulama dengan amalan-amalan jawarih. Nah ini dari syarah hadis Jibril alaihi salam. Ketika Nabi ditanya, akhbirni anil Islam, katakan padaku wahai Muhammad, apa itu Islam? Al-Islam an tu'mina, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tu zakah wa tasumu Ramadan wa tahijjul baiti in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah agar kau bersaksi bahwa la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, agar kau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji apabila kau mampu. Amalan-amalan fisik. Ya. Apakah hanya terbatas pada hal tersebut? Tidak. Nilai-nilai keislaman, praktek-praktek keislaman banyak. Tapi yang 5 inilah yang dibilang jadi rukun akhirnya. Ya.
Ammal iman faqad fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis bil i'tiqad al-batinah. Adapun keimanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentafsirkannya, menjabarkan makna keimanan adalah hal-hal yang sifatnya keyakinan batin. Kelihatan nggak? Gitu. Tayyib. Islam, salat. Orang salat kelihatan nggak? Tayyib. Iman, beriman kepada malaikat. Bisa. Kelihatan nggak? Ini orang beriman kepada malaikat. Kelihatan nggak? Batin. Hidden. Ya, ini amalan hati. Tersembunyi. Ya? Maka di sini Nabi berkata, ketika ditanya, akhbirni anil iman, katakan padaku wahai Muhammad, apa itu iman? Qal, Nabi bersabda, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa qada wal qadar khairihi wa syarri. Nabi menyebutkan rukun keimanan yang kita kenal dengan nama rukun keimanan. Ya. Wa qad dzakarallahu fi kitabihil iman bihadhil usul. Demikian juga yang Allah sebutkan tentang keimanan di dalam kitabnya dengan poin-poin dasar keimanan ini. Al-khamsah, yang 5, fi mawadhi' di dalam banyak spot di dalam kitabullah, di dalam banyak titik di dalam Al-Quran, di antaranya. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Ya, sungguh Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, demikian pun orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Tuh, beriman. Amana. Sungguh telah beriman, berarti yang beriman tuh. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang albir. Albir ini level di antara level-level amal saleh. Albir ini seringkali dibahasakan dengan lain bahasa keimanan. Oke? Allah berfirman, "Walakinnal birra man amana billah." Hakikatnya orang yang berbuat albir. Kalau diterjemahkan suka berbuat baik ya. Begitu doang ya. Oke? Tapi maknanya sebenarnya lebih dalam dari itu. Berbuat baik yang sifatnya dorongan dari dalam hati karena keimanannya kepada Allah dan apa yang disampaikan Rasul yang sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Namun hakikatnya albir adalah barang siapa yang beriman kepada Allah tuh, dan hari akhir dan kepada para malaikat dan kepada kitab, tuh disebutkan. Ya? Allah pun berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman tuh. Berarti orang-orang yang iman nih. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang memang beriman kepada hal yang gaib. Nah, iman mama hal yang gaib. Hal-hal yang gaib, imannya hal yang gaib. Batin, ya. Wal iman bir rusul yalzam minhu al imana bi jami'i ma akhbaru bihi minal malaikati wal anbiya'i wal kitabi wal ba'thi wal qadar. Nah, dan keimanan kepada para rasul itu berarti konsekuensinya beriman kepada seluruh kabar yang dibawakan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Konsekuensi keimanan kepada Rasul adalah jangan pilih-pilih apa yang kau mau imani dari apa yang dikabarkan oleh Rasul. Selalu telan semuanya, enak aja lu. Oke? Beriman kepada hari akhir, kebangkitan dan lain-lain sebagaimana Rasul kabarkan, termasuk beriman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Dari situ Ibnu Umar menyebutkan hadis ini di riwayatnya. Ingat yang kemarin? Hah? Yahya bin Ya'mur sama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, dia datang dari Basrah. Ingat gak kemarin? Asbab wurud, sebab diriwayatkannya hadis ini. Kalau ayat ini ada asbab nuzul, ya, nuzul. Kalau hadis ada seringkali cerita yang melatar belakangi diucapkan atau diriwayatkannya hadis, asbab al-wurud, ya. Kan diceritakan oleh Ibnu Umar. Kenapa Ibnu Umar membawa hadis ini? Oke, karena poin beriman kepada qada dan qadar ini. Dan itu adalah diantara konsekuensi
keimanan kepada Rasul yang diutus kepada kita. Mengimani, yaitu mengimani kabar-kabar gaib yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kita terima dan ketahui kecuali dari jalur gaib, jalur wahyu. Qala Allah dan qala Rasul. Ya, beriman kepada malaikat, nggak kelihatan. Beriman kepada surga, nggak kelihatan. Beriman kepada neraka, nggak kelihatan. Beriman kepada Allah, Allahnya nggak kelihatan. Ya kan? Dan manusia berlomba-lomba di poin ini. Oke? Permasalahannya kita, nanti ini pembahasannya di ihsan sebenarnya ya. Ketika kau beribadah kepada Allah seolah-olah as if seolah-olah Allah melihatmu. Seolah-olah kau melihatnya. Dan apabila kau tak melihatnya namun Allah senantiasa melihatmu. Kesadaran dalam diri bahwa Allah senantiasa memantau yang kita lakukan. Ini namanya manzilah muraqabah. Tuh, manzilah makom muraqabah. Tuh. Beneran ini mah bukan supi. Seseorang yang senantiasa berada dalam awareness. Tuh. Awareness, selalu senantiasa sadar dan waspada bahwa Allah memantau dia dimanapun kapanpun dia berada, sehingga dia selalu termotivasi untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Berangkat dari kesadarannya nih, berangkat dari takutnya dia, enggak karena motivasi-motivasi lain yang mencampurinya, yang dengan itu mereka melakukan amal saleh. Cuman karena takutnya pada Allah. Dia sadar Allah, semua orang tahu Allah maha melihat. Tahu gak? Tahu, insya Allah semua orang tahu Allah maha melihat. Tapi apa semua orang tahu dan sadar setinggi sedalam itu? Sehingga pengetahuan dan kesadarannya bahwa Allah maha melihat nih sampai titik ngerem dia dari berbuat maksiat? Enggak semuanya sejauh itu jauh. Tapi ihsan sampai selevel itu. Anta'budallaha ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Agar kau menghambakan dirimu kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Namun apabila kau tak melihatnya, ia senantiasa melihatmu. Tuh. Iya gak? Permasalahan kita, para manusia nih, kita diancam dan dijanjikan, tuh, ditargib dan tarhib, itu dengan hal-hal yang goib. Nggak kelihatan. Suruh beriman kepada Allah, Allahnya nggak kelihatan. Iya gak? Suruh beriman kepada surga dan janji-janji, surganya nggak kelihatan. Suruh takut kepada neraka, ancaman-ancaman nerakanya nggak kelihatan. Coba kalau semua itu terlihat, Allah kelihatan, surga kelihatan, neraka kelihatan. Ada nggak yang berani melanggar aturan Allah? Hah? Mun katempok gitu ku panon? Kalau kelihatan pakai mata, kira-kira ada nggak yang berani melanggar aturan Allah sebenarnya? Permasalahannya di situ. Kita ini dijanjikan dan diancam dengan perkara-perkara yang nggak kelihatan. Jadi kita berlomba-lomba dalam kadar keyakinan akan hal-hal yang nggak kelihatan itu. Semakin tinggi keyakinan seseorang terhadap hal-hal yang nggak kelihatan itu, maka semakin baik nilai-nilai Islam dan iman pada dirinya. Gitu. Ketika turun dan iman deh, fluktuatif, ya nggak? Pasang surut, ya nggak Jal? Kayak di laut, pasang surut Jal. Ketika turun, keyakinannya tersebut terjadilah padanya pelanggaran. Jen? Tapi orang sampai level ihsan itu tadi, dia nggak lagi termotivasi untuk melakukan apa-apa yang ia lakukan sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah dengan hal-hal duniawi apapun. Bukan demi fulan, bukan karena takut malu sama ini. Nggak ada urusan. Dia melakukan apapun yang Allah perintahkan karena kesadarannya Allah senantiasa memantaunya. Dalam kondisi ini, sekondusif apapun dia berbuat maksiat, dia bisa menahan dirinya. Karena yang kontrol dirinya adalah awareness ini, consciousness ini, kesadaran ini. Akhirnya dia bisa ngontrol di dirinya. Kalaupun sekondusif apapun untuk berbuat maksiat, dia bisa menahan dirinya. Sampel case-nya adalah, di antara golongan yang dinaungi oleh Allah, pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Ya?
rajulun da'athum ra'atun dzata mansib wa jamal. Itu kayak kisahnya Yusuf alaihi salam. Seorang lelaki, itu dibilang rajul, yakni seorang lelaki nakirah. Any rajul, any man dengan syahwat seorang lelaki digoda oleh seorang wanita. Ini wanita bukan sembarang wanita, dzata mansib, punya power. Dia punya posisi yang tinggi, berarti punya power dong. Iya enggak? Berarti dengan powernya dia bisa bikin kondusif suasana. Iya enggak? Dengan powernya dia bisa atur. Hah, tutup ini itu. Wah Jamal, terus nggak jelek, cantik lagi. Iya enggak? Dipepet sama harim begini. Apalagi alasan yang menahan dirimu untuk nggak embat nih harim? Apa yang kau? Nggak takut ketahuan orang. Oh tenang, powerful, udah diatur. Nih harim powerful kan? Dzata mansibin. Udah dikunci, CCTV udah diamanin, udah tenang. Nggak punya alasan. Alasannya apa? Ah nggak, jelek, ilfil. Wah Jamal, kata Rasul, terus dicantik lagi. Alasan apa? Hah? Yang ini lelaki ini selamat dari syahwat, wallahu a'lam, bukan karena mereka kuat, belum pernah aja dapat kondisi yang kondusif begitu. Dapat kondisi kondusif, mau jahil, mau ulama, satu level udah urusannya. Ini nggak laki jal. Ini nggak usah sok-sokan, enggak, gue sih nggak kena digodain. Belum pernah aja, nggak ada yang mau harim godain lo. Nggak laku lo, nggak digituin sama harim. Lo nya standar, nggak digituin lo sama harim keren. Coba jajal, iya nggak? Kalau nggak keselak lo, kalau nggak kelolodan, tapi apa yang kontrol dirinya? Dia nggak punya alasan di antara alasan-alasan duniawi untuk menolaknya. Nggak takut ketahuan, aman. Nggak takut digerebek, aman, powerful. Hah? Nggak jelek, enggak, dia cantik lagi. Apa yang menahan diri itu? Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Ya, itu kita kalau udah di haitalakin sama harim. Haitalak, ya kadir, itu udah gitu. Haitalak. Yani kisahnya Yusuf alaihi salam. Wa ghallaqatil abwab, lihat penjabaran Allah. Didesak Yusuf, dibawa didorong masuk kamar, dikunci pintu-pintu. Wa ghallaqatil abwab wa qalat haitalak. Kemudian di wanita berkata, haitalak. Iya kadir, iya. Udah dihaitalakin loh. Hah? Kalau nggak mimisan. Dia nggak punya alasan untuk menolaknya kecuali consciousness-nya, kesadarannya, akalnya. Yang terkontrol dengan keimanannya ini. Bahwa Allah senantiasa memantaunya. Ya, itu level ihsan. Iya gak? Zain. Demikian keimanan. Ya. Jadi sekali lagi benang merah dari hadis ini dengan asbabul wurud diucapkannya yang kemarin kita ceritakan tentang pengaduan kaum yang mengingkari keberadaan qadar. Oke, kenapa disebutkannya? Karena poin ini. Oke. Bahwasanya di antara consequences keimanan kepada Rasul adalah di mana kita harus mengimani kabar-kabar yang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Batal keimanan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengingkari satu dogma yang datang dari Rasul. Kalaupun dia menerima dogma yang lain. Dia beriman kepada malaikat, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada kitab, misalnya gitu. Cuman dia nggak beriman sama qadar. Ini bisa batal keimanannya semua. Sebagaimana orang yang tidak meyakini, tidak mengimani satu kalimat atau satu huruf di dalam Al-Qur'an. Tuh. Batal keimanannya terhadap Quran seluruhnya tuh. Ya? Li'ajli hadhil kilmah rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu hadzal hadits muhtajjan bihi ala man angkarol qadaro. Tuh. Dikarenakan poin inilah Ibnu Umar meriwayatkan hadis ini. Beliau berhujjah untuk mengingkari orang yang
mengingkari keberadaan qadar. Wa za'ama annal amra unuf, dan mereka bilang bahwasanya semua perkara ini unuf, yakni musta'naf, terjadi begitu saja tanpa ada yang merencah. Nah, musta'naf yakni sudden. Oke? Lam yasbiq bihi sabiq qadarun minallah azza wajal. Enggak ada ketentuan yang menentukan hal tersebut untuk terjadi dari Allah. Wa qad ghallata Abdullah ibn Umar alaihim tabarra' minhum. Ibnu Umar telah menyalahkan mereka langsung dan langsung berlepas diri dari mereka. Wa akhbaro annahu la tuqbal minhum a'maluhum bidunil iman bil qadar. Dan Ibnu Umar menyampaikan bahwasanya sungguh tidaklah diterima dari mereka nilai-nilai keimanan, amalan-amalan mereka sebesar apapun effort mereka di dalam Islam, sebesar apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka beriman dulu kepada qadar. Tuh. Ini yang kemarin beliau bersumpah radhiyallahu anhu, walladzi yahlif bihi Abdullah bin Umar, demi zat yang dengannya Abdullah bin Umar bersumpah, yakni demi Allah. Lau anfaq ahaduhum mithla Uhudin dhahaban, andai saja mereka punya emas sebesar gunung Uhud, terus mereka infakin di jalan Allah, maqabilallahu minhu, Allah takkan terima darinya. Yani enggak Allah catat jadi amal saleh sama sekali. Hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman dulu sama qadar. Tuh lihat, effort sebesar apapun enggak diterima sampai dia menerima dogma ini dulu. Wal iman bil qadar ala darajatain. Nah, Ibnu Rajab memecah keimanan kepada qadar menjadi kira-kira dua bagian. Oke? Ihdahuma al-iman bi anna Allah Ta'ala sabaq fi ilmihi ma ya'lamuhu al-ibad. Ma ya'maluhu al-ibad min khairin wa syarrin ta'ah wa ma'siyah qabla khalqihim wa ijadihim. Yang pertama beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah ada pada ilmunya tentang apa-apa yang kelak dilakukan oleh para hamba-hambanya. Dari nilai-nilai kebaikan positif ataupun negatif. Ya, baik ketaatan ataupun maksiat. Allah telah mengetahui itu sebelum Allah menciptakan mereka dan sebelum Allah menciptakan, mengeksiskan mereka. Oke? Wa man huwa minhum min ahlil jannah, bahwasanya Allah telah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya kelak yang menjadi penduduk surga dan siapa di antara hamba-hambanya yang kelak menjadi penduduk neraka. Wa a'adda lahumus thawaba wal 'iqaba jazaa' li a'malihim qabla khalqihim wa takwinihim. Dan Allah telah menciptakan ganjaran-ganjaran dan hukuman-hukuman bagi mereka sebagai bentuk balasan dari apa yang mereka amalkan. Allah telah menciptakan itu semua bahkan sebelum Allah menciptakan para manusia. Sebelum Allah menciptakan para makhluk. Mengetahui itu semua sebelum Allah menciptakan para makhluk. Wa annahu kutiba dzalika indahu wa ahsah. Dan bahwasanya semua hal yang Allah ketahui tersebut telah dituliskan. Wa ahsah, dan diurai. Dirinci maksudnya. Ya? Dituliskan di mana, Jal? Lauhul. Wa anna a'malal ibad tajri ala ma sabaqa fi ilmihi wa kitabih. Dan bahwasanya kelak amalan-amalan yang dilakukan oleh para hamba itu flows, mengalir seiring dengan apa yang telah Allah ketahui dan dituliskannya di Lauhul Mahfuz. Tuh. Ini derajat pertama keimanan kepada qadar. Ya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Ad-darajah ats-tsaniyah, derajat yang kedua, annallaha ta'ala khalaqa af'alal ibad, bahwasanya juga Allah selain menciptakan alam semesta dan menciptakan para makhluknya ini, Allah juga melakukan, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan amalan-amalan yang akan mereka lakukan. Tuh. Oke? Jadi ini dogma ahlus sunnah. Kita makhluk. Dan amalan yang kita lakukan juga makhluk. Sesuatu yang Allah telah ketahui, Allah tentukan, dan Allah ciptakan dengan kehendaknya. Tuh. Oke? Sebagian bilang kita makhluk.
Tapi amalan kita, oh enggak makhluk. Tuh, sebenarnya ini qadariyah itu tadi. Oke? Qadariyah ini. Amalan kita ya gimana kita? Begitu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, derajat yang kedua nih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan amalan-amalan atau aktivitas-aktivitas yang kelak dilakukan oleh para hamba seluruhnya. Baik dari kekufuran, keimanan, ketaatan, dan maksiat, itu telah Allah ketahui, Allah kehendaki, dan Allah tentukan untuk terjadi. Wa sya'ah minhum, demikian yang Allah kehendaki dari mereka. Fahadhihi darajah yuthbituha ahlus sunnah wal jamaah. Tuh, derajat yang kedua ini adalah derajat yang diimani oleh ahlus sunnah, ditetapkan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Kita mengimani hal tersebut. Ya. Wa tungkiruha al-qadariyah, tapi diingkari derajat yang kedua ini oleh kelompok qadariyah. Wa darajah al-ula, adapun derajat yang pertama tadi, asbataha katsirun minal qadariyah. Kelompok qadariyah juga sebagian dan sebagian besar kelompok qadariyah menerima dan menetapkannya juga, yakni mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan seluruh makhluk, termasuk Allah yang menciptakan kita. Itu hal yang disepakati oleh qadariyah dengan kebanyakan qadariyah dengan ahlus sunnah. Oke? Tapi mereka mengingkari bahwasanya Allah juga menciptakan amalan-amalan kelak yang akan kita lakukan. Kita akan memilih kekufurankah atau keimanan, maksiatkah atau taat. Kita ahlus sunnah meyakini bahwa Allah menciptakan itu juga, menentukan itu juga. Qadariyah bilang, oh enggak ada urusan. Katanya begitu. Ya? Derajat yang pertama tadi, sekali lagi, itu ditetapkan juga oleh kebanyakan kelompok qadariyah. Nafahagulatuhum, tapi sebagian qadariyah yang ekstremis mengingkari hal tersebut. Bahkan, seperti apa? Seperti Ma'bad al-Juhani ini yang diingkari oleh Abdullah ibnu Umar. Ya? Alladzi su'ila Ibnu Umar an maqalatih, yang dimana Ibnu Umar dimintai fatwa tentang keyakinannya atau tentang ucapannya. Dan juga selain Ma'bad al-Juhani ada Amr bin Ubaid dan lain-lain. Ya. Wa qad qala katsirun minas salaf nadhiru al-qadariyah bil ilm. Para salaf, banyak di antara para salaf berkata, bantahlah kaum qadariyah dengan konsep ilmu, Fa in aqarru bihi khusimu, apabila mereka menetapkan, yakni menerima dogma ilmu itu, maka dengan itu mereka kalah. Wa in jahadu, dan apabila mereka mengingkari konsep ilmu tersebut, kafaru, dengan itu fix mereka kafir kalau udah gitu. Yuriduna anna man ankara al-ilma al-qadim as-sabiq bi af'alil ibad. Tuh, maksudnya adalah ilmu qadim sabiq, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ada sejak lama, tentang segala hal yang tak tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya begini, ingat gak rukun mengimani qadar? Yang pertama apa? Al-ilm. Habis al-ilm, al-kitabah. Habis al-kitabah, al-masyiah, kehendak. Habis al-masyiah, al-khalq, penciptaan. 4 rukun mengimani qadar tuh. Oke? Seorang muslim menguasai ini dengan baik, selamat dia di bab qadar insyaallah. Yang pertama al-ilm. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki keilmuan yang sempurna. Dia adalah al-alim, zat yang maha mengetahui. Kaidah di dalam meyakini Allah yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui segala hal. Allah ya'lam ma kan wa ma yakun wa ma sayakun. Allah mengetahui segala hal yang past, present, future. No, yang telah terjadi, sedang terjadi, belum terjadi. Wa ma lam yakun kaifa law kan yakun. Hal-hal yang belum terjadi nanti terjadinya seperti apa? Allah Maha tahu. Enggak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, bantahlah kaum qadariyah dengan konsep ilmu ini.
Yani mereka yang mengingkari qadar, tanya pada mereka. Kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui nggak hambanya akan melakukan ini dan melakukan itu? Oke? Kalau mereka bilang, oh iyalah Allah Maha mengetahui, ya tuh lihat. Kalau kau menerima bahwa Allah mengetahui, maka hakikatnya kau meyakini bahwa Allah yang menghendakinya untuk terjadi. Dari situ Allah mengetahuinya. Berarti dengan itu, keyakinanmu yang menafikan qadar terbantahkan dengan keyakinanmu bahwa Allah mengetahuinya. Zain? Tapi kalau dari awal, terima nggak bahwa Allah Maha mengetahui dan Allah ketahui hambanya akan melakukan apa? Dia bilang, Allah nggak tahu, kecuali setelah hal tersebut terjadi. Baru Allah tahu, nah udah kafir dari awal dia. Tuh, dapat nggak? Emang mengingkari kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah la ya'lam illa ba'da ma yahduth. Seolah-olah Allah tidak mengetahui banyak hal, kecuali hal tersebut udah terjadi baru Allah tahu. Tuh, berarti ada celak pada kesempurnaan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya nadhiru al-qadariyah bil ilm. Bantahlah kaum qadariyah dengan konsep ilmu. Itu maksudnya ilmu. Derajat pertama. Setelah ilmu, kitabah penulisan. Yani Allah perintahkan kepada kolam pena. Ini awal makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak riwayat. Ya, Allah ciptakan kolam, pena. Kemudian Allah berkata, uktub, tulis. Kolam berkata, pena berkata, madza aktub ya Rabbi? Apa yang aku tulis ya Rabb? Allah pun berkata, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulis segala hal yang kelak akan terjadi sampai hari kiamat kelak. Tuh, pena pun menulisnya. Ditulisnya di mana? Di Lauhul Mahfuz, kitab yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lauhul Mahfuz yang la yamassuhu illal mutahharun, itu bukan Al-Quran. Awas. Sehingga sebagian kaum bilang kalau mau pegang Quran mesti wudu dulu dengan hujjah la yamassuhu illal mutahharun. Enggaklah boleh menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Enggak, itu maksudnya ini. Lauhul, lagi ngomongin ke Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, penulisan itu tadi, itulah yang dibilang qadar. Jadi qadar itu artinya apa? Kan ada kodok, ada qadar. Qadar itu apa? Qadar adalah writings, penulisannya itu tuh. Tuh qadar dibilangnya. Dan ini ditulis goban, tuh, 50.000 tahun sebelum Allah mulai menciptakan universe semuanya. Jadi nggak ada apa-apa, cuman Allah di atas arsy-Nya dan kemudian pena yang menulis di Lauhul Mahfuz. Dan arsy Allah berada di atas air. Tuh, berarti di atas air, ada lapisan air lagi tuh. Jadi nggak ada apa-apa kecuali Allah, pena, Lauhul Mahfuz. Allah berada di atas arsy-Nya. Alam semesta ini belum ada. Ditulislah ini di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun kemudian baru Allah mulai menciptakan alam semesta. Allah ciptakan langit, bumi, dan segala hal itu baru Allah ciptakan tuh. Manusia belum diciptakan juga setelah 50.000 tahun. Entar lagi, entar. Orang masih belum. Oke? Malaikat oke. Jin oke lah. Jelema engke. Orang entar, belum. Jadi antara penciptaan dengan penulisan ini 50.000 tahun lamanya. Tuh, itu qadar, penulisan. Habis qadar baru masyiah, baru khalq, insyaallah penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.